selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini? Pagi Pak, Alhamdulillah kabarnya sehat dan sudah kembali beraktivitas kembali. Selamat pagi Pak, puji Tuhan kabar baik Pak. Pagi, Alhamdulillah baik. Selamat pagi Pak, puji Tuhan kabarnya baik, sehat. Ini lagi bersyukur karena sudah berkumpul dengan keluarga. Aduh, Alhamdulillah, senang nih kita dengarnya. Kan sudah sembuh ya dari COVID-19. Jadi bagaimana ya sebelumnya perawatannya selama menjalani perawatan itu seperti apa ya? Selama menjalani perawatan, Alhamdulillah semua dinikmati. Pertama dengar sih ditelepon sama Dokter Fauzi, awalnya kaget. Sampai nggak percaya, bilang positif COVID-19. Isolasinya di Allcamp. Nah, jadi di karantina itu berempat sama Pita. Adik berdua sama saya tambah Pita. Di sana semua dijalanin sama-sama, berdoa itu yang utama, sama dukungan keluarga, teman-teman, sahabat, sama bantuan dari rumah sakit dan pihak PT Vale. Jadi dirawat berapa lama Mbak? Di Allcamp itu 20 hari, lanjut di rumah 14 hari. Waktu pertama kali kami di rapid, hari Jumat tanggal 24, kebetulan setiap hari Jumat saya balik ke Wotu. Keluarga saya ada di Wotu. Nah, selesai tes rapid, saya langsung pulang. Pas saya di Malili, saya ditelepon dari tim COVID Rumah Sakit Inko bahwa hasil rapid test saya reaktif. Tim COVID Rumah Sakit Inko langsung komunikasi dengan tim COVID Rumah Sakit Wotu. Karena perjalanan saya sudah di pertengahan, saya diarahkan ke Rumah Sakit Wotu. 1 minggu kami menunggu hasil swab. Selama 1 minggu itu kami sudah karantina mandiri di rumah. Hari Jumat kami sudah dapat berita bahwa kami positif COVID hasil swab. 4 hari kami isolasi di rumah sakit. Kami tidak ada keluhan. Lalu dokter mengizinkan kami untuk isolasi mandiri di rumah. Pemerintah desa juga mengizinkan kami untuk isolasi mandiri di rumah. Makanya selama kami karantina di rumah sakit di perumahan Wotu, respon dari tetangga-tetangga kami sangat baik. Jadi kami tidak pernah keluar dari rumah. Tetangga-tetangga kami yang datang membawakan bahan-bahan makanan. Treatmentnya yaitu pengobatan dari rumah sakit, tentunya obat sama vitamin, kontrol tiap pagi dokter kontrol, terus untuk sampai bisa sembuh setiap pagi itu kami senam, jemuran, minum jamu dari orang tua, lebih mendekatkan diri ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak istirahat dan tidak begadang. Oh gitu. Jadi ini dirawat di rumah sakit ya? Enggak. Oh di rumah? Enggak, ada di tempat isolasi. Oh tempat isolasi ya? Iya. Sedih lah Pak ya, yang harusnya saya sehat, kuat, yang harusnya merawat, melayani, malah saya yang dirawat. Saya juga sempat berpikiran bahwa kok malah saya yang merepotkan teman-teman saya sendiri. Saya isolasinya itu 22 hari dari dinyatakan rapid positif sampainya dinyatakan swab negatif, itu saya di rumah isolasi selama 22 hari Pak. Waktu itu saya disarankan ke Allcamp, cuman saya minta tolong sekali kepada manajemen supaya saya bisa di rumah karena soalnya waktu itu saya kan yang pasien pertama Pak. Iya. Masih terlalu takut lah untuk sendiri di isolasi di Allcamp. Jadi saya minta di rumah saja dan di ACC. Suami dan anak tinggal di rumah mertua. Jadi saya di rumah benar-benar sendiri. Interaksi ya cuman hanya sebatas dengan telepon-teleponan, video call setiap hari pasti itu Pak. Faktor paling utama ya mungkin kita harus tetap berusaha untuk memotivasi diri sendiri biar tetap kuat,
semangat ya, mental mungkin yang utama Pak, karena saya merasa itu kalau lagi down memang fisik kita memang ikut lemes banget, jadi selalu berpikir positif, harus tetap jangan sampai saya stres, seperti itu Pak. Ya. Jadi saya hanya fokus untuk cepat sembuh. Nah, dari sisi kira-kira dukungan dari keluarga atau dari tempat kerja atau dari masyarakat sekitar, kira-kira gimana nih selama Mbak isolasi mandiri di rumah? Full support sih Pak. Kalau dari teman-teman sendiri di rumah sakit, teman-teman sahabat gitu Pak, mereka selalu support, baik melalui WA selalu nanyain kabar, terus kasih semangat, terus banyak juga yang mendoakan saya Pak, banyak sekali yang mendoakan saya. Terus tetangga juga banyak yang kirim makanan, kayak begitu Pak. Dukungannya banyak Pak, terutama dari keluarga. Dukungan paling utama dari keluarga. Keluarga, teman-teman, sahabat, teman kerja, dan juga dokter-dokter yang menangani kami selama masa karantina. Dukungan yang kami terima itu dari media sosial juga, teman-teman dari berbagai macam grup, teman-teman grup doa kami ikut mendoakan kami dan terus memberikan semangat. Tapi ada juga dukungan yang membuat kita ikut bersedih karena teman-teman ada yang nelpon baru bicara langsung menangis. Jadi saat saya isolasi hari pertama, saya tidak menerima telepon supaya saya tidak mendengar orang menangis. Saya berusaha untuk tegar. Saya ingat keluarga saya di rumah, saya harus cepat pulih. Dukungannya hampir tiap hari, seperti telepon, video call, chat dari keluarga, terutama dari ibu, dari teman-teman, dari semua pihak juga, dari tempat kerja, dokter-dokter. Jadi dirawat berapa lama totalnya Mbak? Saya yang paling lama, 29 hari. 29 hari, oke. Nah, selama menjalani perawatan tuh tantangan terberatnya apa ya? Kan tadi udah dapat dukungan segala macam, tapi dari sisi tantangannya apa ya? Ada nggak stigma negatif dari ya masyarakat atau tetangga atau apa? Kalau itu pasti ada Pak, dan sangat banyak. Tapi yang paling beratnya itu dari keluarga, apalagi mama. Mama kan terkena diabetes. Jadi di situ yang paling bikin sedih sih, mama sangat berdoa biar mama sama bapak nggak kepikiran, apalagi anak-anaknya 3 semuanya. Jadi otomatis sangat drop banget. Ya, kalau media sosial ada positifnya, ada negatifnya. Tapi kita ambil yang positifnya saja, negatifnya dibuang jauh-jauh. Jadikan penyemangat saja biar cepat sembuh. Mungkin juga karena kami adalah termasuk pasien pertama di Luhut Timur, jadi pada dasarnya masyarakat belum siap. Masyarakat hanya melihat di media. Nah, ketika mereka mendengar bahwa di Luhut Timur sudah ada yang positif, maka masyarakat langsung kaget untuk menerima pasien COVID, belum paham protokol penularan COVID. Saya sampai diberitakan bahwa saya melarikan diri dari Sorowako karena saya dengar saya positif rapid. Padahal faktanya adalah memang setiap hari Jumat saya pulang ke keluarga saya karena Sabtu Minggu saya libur. Banyak cerita yang negatif, sampai dituduh-tuduh menularkan ke teman, dari tetangga juga, teman-teman, ada sebagian yang maksudnya cerita-cerita kayak gitu, cerita-cerita yang nggak bagus. Oke. Keluarga juga jadi mengalami ya? Selain keluarga juga? Terutama ibu. Oke. Jadi kasihan lihat
tetap ada yang berpikiran ini sih, ada yang takut ya, ada yang Takut. ya, saya dapat kabar sih dari pemerintah setempat, Bang, tetap ada yang khawatir. Saya di rumah waktu itu, cuman saya bilang saya minta maaf karena saya tidak bisa ke tempat isolasi di all camp. Tapi banyak, maksudnya lebih banyak yang mendukung sih Pak, itu intinya. Nah, ini kan saat ini sekarang makin banyak juga nih rekan-rekan kita yang positif juga, ya kan? Nah, pesannya apa nih supaya mereka juga bisa sembuh kira-kira seperti Mbak Lian ya? Buat teman-teman yang sekarang lagi menjalani karantina juga, tetap semangat, jangan stres, jangan sedih, terus yang paling utama berdoa, karena Allah penentu segalanya. Dia yang memberikan penyakit dan Dia juga yang menyembuhkan. Tiada tempat untuk meminta pertolongan kecuali sama Maha Pencipta. Tetap ikuti anjuran pemerintah, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan tetap semangat. Semangat yang utama, gak boleh menyerah. Insya Allah semua akan sembuh. Pesan buat teman-teman yang sementara karantina, intinya jaga imun, tetap berdoa untuk mempercepat kesembuhan, jangan stres, karena dengan stres imun akan menurun. Kami rasakan waktu ada penolakan dari masyarakat, kami sempat drop sampai istri saya sempat diinfus, pasang infus 1 hari karena akibat stres, jadi imunnya turun. Oh, oke. Ya. Jadi kesehatan mental sangat-sangat penting ya untuk penyembuhannya. Iya. Buat teman-teman yang lagi terkena COVID-19, tetap semangat karena kalian tuh enggak sendiri. Banyak yang mendukung kalian. Terus perbanyak ibadah, berdoa, menjaga pola hidup sehat, pola hidup rajin cuci tangan, sering-sering pakai masker, jaga jarak di tempat isolasi. Tipsnya itu kebetulan ya banyak yang OTG ya, maksudnya yang tanpa gejala. Tipsnya itu pertahankan biar tetap sehat, dalam artian jangan sampai fisik kita melemah, tetap makan teratur, istirahat yang cukup, banyak makan makanan bergizi, vitamin, terus selalu berpikir positif, lakukan hal-hal yang menyenangkan, yang disukai, biar waktu juga tidak terasa Pak isolasinya. Terus lebih banyak berdoa. Kalau saya lebih banyak berdoa, dengar khotbah-khotbah di YouTube, mendengarkan kesaksian teman-teman yang pengalaman teman-teman yang sembuh juga Pak, dari YouTube saya sering lihat itu. Jadinya saya semakin semangat, semakin ini menjalani isolasi saya. Mantap, bagus sekali nih. Ini kan nanti video ini kita mau share ya ke teman-teman supaya bisa jadi bahan pembelajaran ya kan, pengalaman dari Mbak Lian dan teman-teman yang sudah sembuh. Jadi nanti boleh kami publikasikan ya. Iya, boleh. Ya, boleh. Silakan Pak. Oke, terima kasih banyak ini atas sharingnya. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat untuk banyak teman-teman kita. Amin.